Di Indonesia ini hampir 50% lebih kasus anemi pada ibu hamil. 50% lebih. Autis, kemudian gangguan tumbuh kembang, speech delay dan lain sebagainya. Itu ternyata berpengaruh sekali dari anemi yang terjadi pada ibu hamil ini. Pada saat persalinan, nah ini yang ditakutkan terjadinya perdarahan pasca salin. Atau mungkin mendekati 8, tapi kondisi ibu fine-fine aja. Iya itu dok. Kondisi ibu masih fine-fine aja. Cuman biasanya kalau sudah mendekati 8, itu akan kelihatan. Ya, selamat siang. Jumpa lagi nih kita hari ini di Merspace ya Mas Angga. Emang siang? Boleh, pagi juga boleh. Oh, iya. Kalau lihat buka-buka kita. Merspace. Ya, podcastnya RS yang sedang saling mer ini. Kali ini kita kedatangan tamu siapa, Mbak? Tamu artis Mas. Oh, Artis nih. oke. Iya. Ada saudara sama Primus nggak sih? kan bener. Iya. Bisa aja ya. Oke. Kan? Siapakah itu lah? Kita sama Dokter Arifani. Dokter Arifani. Beliau Iya. spesialis obstetri dan ginekologi dari RSC Kenansarimer Surabaya. Dok, akhirnya kedapatan kita todong ya, Dok. Akhirnya dengan hari waktu. ini kita kedatangan langsung Dokter Arifani. Iya. Hai Dok, apa kabar? Baik, selamat siang semuanya. Sibuk banget nih, Dok. Kenapa? Sibuk banget pasti. Iya, enggak lah, aktivitas rutin aja. Iya. Tapi terima kasih ya sudah Ya, meluangkan waktunya. Ya. Ya, hari ini kita lagi bahas apa sih? Hari ini kita akan membahas tentang anemi pada ibu hamil. Pada ibu hamil. Betul ya, Dok ya? Anemi pada Ya. ibu hamil. Sebenarnya kita langsung Mbak. Iya. Anemi pada ibu hamil lah. Si. Gak bahaya kan? Gak bahaya. Kayak kemarin kita yang podcast sebelumnya juga gitu. Stunting gak bahaya. Tak sekarang lagi. Dok, anemi pada ibu hamil gak bahaya nggak? Seperti itu. Karena kita pengen tahu nih berapa banyak kasus ya Dok ya akhir-akhir ini. Kok ini jadi seperti trending topik ya? Betul. Anemi ini. Nanti kita bahas di sini ya Dok ya. Silakan dokter masuk langsung. Iya. Oke, silakan Dok. Apa sih Pak sebenarnya anemi pada ibu hamil itu kekhawatirannya? Ya, jadi sebelum kita sebelum kita bahas bahas topik mengenai anemi pada ibu hamil, perlu diketahui ya memang sekarang ini memang booming sekali ya. Masalah mungkin tidak hanya masalah anemi aja, masalah yang lainnya, tapi intinya semua salah satunya terkait dengan nutrisi. Nah, kembali ke nutrisi ya Dok. Kembali ke nutrisi sendiri ya. Jadi kalau per definisi anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau sel darah merah di dalam tubuh kita itu menurun. Ya. Jadi kalau normalnya itu kalau pada ibu hamil itu di atas 11, ini bisa sampai di bawah 10. Bisa sampai segitu Dok ya? Di bawah Paling 10. rendah berapa sih Dok? Kasus ada beberapa kasus? Itu kita pakai di bawah 8. Ada Dok? Ada di bawah 8. Apa nggak sampai pingsan gitu Dok? Ya, itu kalau yang akut sekali pasti sudah pingsan, sudah ada banyak keluhan-keluhan. Oke, berat soalnya ya. Karena Oke, berat siap. itu ya di situ. Nah, anemi ini menjadi booming sekali karena ternyata ujung-ujungnya itu terkait dengan kondisi stunting. Kondisi stunting ini sangat terutama pada anak-anak ya, pada Pertumbuhan ya, Dok? pertumbuhan dan perkembangan generasi mendatang di situ. Nah, beberapa data menyampaikan bahwa di Indonesia ini hampir 50% lebih kasus anemi pada ibu hamil. 50 Dok? 50% lebih. Kemudian kalau di Asia Tenggara kita nomor 5. Juara ini kita. Bentar Dok, kalau Asian Games. boleh lah. Tapi kan ini kasus loh Dok. Ini kasus 5 terbesar ya, the best of 5. Oke. Jadi 5 terbesar. Ternyata setelah diamati, diteliti, kasus-kasus anemi ini di kemudian harinya ternyata pengaruh untuk pada generasi-generasi mendatang. Iya, kedepannya akhirnya Dok. Ya, apalagi pada saat kondisi sekarang ini kasus juga makin banyak, kasus gangguan motorik, gangguan sensorik, Pengaruhnya gangguan sampai kognitif segitu. ya, gangguan kognitif itu banyak.
autis, kemudian gangguan tumbuh kembang, speech delay dan lain sebagainya, itu ternyata berpengaruh sekali dari anemi yang terjadi pada ibu hamil ini. Salah satu pemicunya Salah adalah satu penyebabnya dari anemi. Salah memang satu ya. memang banyak faktor, sampai sekarang kita belum mengetahui faktor yang mana yang pasti, tapi ternyata pemicunya dari sini. Jurnal-jurnal sudah banyak dibahas bahwa terkait dari faktor dari anemi itu. Nah, dok, tadi kan dokter kan bilang kalau anemia ini pemicunya salah satu adalah nutrisi. Ya. Emang apakah hanya nutrisi aja dok? Misalnya nih tentang apa ya, gaya hidup, kayak gitu atau apa ya? Ya mungkin pola pikir, mental health kayak gitu mungkin bisa juga pada kayak ibu gitu. hamil ya, Pada ibu Mas, hamil. ya, pada ibu hamil ya, Dok. Jadi kalau dilihat dari faktor penyebabnya, anemi itu banyak faktornya, ya. Yang pertama yang paling banyak adalah faktor nutrisi, ya. Nutrisi. Jadi ketahui bahwa hemoglobin sendiri atau sel darah merah itu dibentuk dari zat besi. Zat besi itu paling banyak dari nutrisi. Ya. Jadi zat besi di sini penting sekali untuk proses eritropoiesis atau pembentukan dari sel darah merah. Nah, sebagai intro lagi bahwa di dalam tubuh kita itu hampir 60% terdiri dari darah. Dan fungsi dari sel darah merah ini sendiri adalah untuk mengangkut transport oksigen yang dari paru-paru kemudian ke seluruh jaringan tubuh. Juga mengangkut karbon dioksida hasil buangannya ya keluar dari dalam tubuh. Kemudian yang kedua dia bisa mempengaruhi juga pada sistem imunitas tubuh. Ya. Jadi bisa dibayangkan kan kalau semuanya memang kadar hemoglobinnya itu rendah, kadar sel darahnya merah, ya pasti otomatis akan berpengaruh sekali pada organ-organ di dalam tubuhnya kita, dalam tubuh si anak itu terutama terutama janin sampai dengan anak itu. Nah, kembali lagi kalau dari faktor penyebabnya, yang pertama tadi nutrisi, kemudian yang kedua lah ini sekarang yang lagi tren ini gaya hidup, lifestyle ya, tadi. lifestyle lagi, kembali lagi ke lifestyle sekali. Kita ya. tanyain ke Mas Angga juga. Jangan kamu anemia, enggak ya? Apalagi sekarang ini macam-macam ini sudah ada ya. Nutrisi itu udah macam-macam ya. Apalagi makanan-makanan dok. Sekarang kan makanan-makanan sekarang Enak-enak semua. Anak-anak semua males masak. Lanjut dok. Nah, jadi faktor lifestyle di sini kalau yang konsep dulu orang anemi itu yang faktor ekonomi ya juga pengaruh ya. Faktor ekonomi dulu banyak yang sosial ekonomi menengah rendah. Kalau sekarang nggak berbalik, justru malah yang menengah ke atas juga banyak. Ternyata banyak juga yang di situ faktor anemi. Kemudian pola diet. Ya, banyak sekali melakukan diet-diet yang mungkin tidak terkontrol bisa jadi di situ. Jaga body. Ya. hamil tapi biar nggak bisa besar gitu kan. Hamil tapi tetap seksi. Itu ya. Bisa ya dok, hamil tetap seksi. Sebentar dulu, aku kan pengen tahu. Boleh lah. Aku pengen hamil tapi tetap seksi ya. Nanti nextnya habis ini mbak kita pertanyaan itu. Tertarik. Kayak gitu ya dok? Ya, salah satunya perubahan lifestyle, kemudian perubahan dari pola nutrisinya, ya itu salah satunya dari situ. Kemudian hal-hal lain yang juga sebagai pemicu yaitu intake yang kurang energi protein, ya itu juga terkait juga ya sama mungkin dia banyak makan di seratnya yang agak dibanyakin, tapi protein kalorinya enggak terlalu banyak, ya. Nah, itu yang sekarang jadi trendingnya juga di situ. Terus penyakit-penyakit tertentu, lah ini kalau ini sudah cukup lama ya. Penyakit-penyakit tertentu yang bisa menyebabkan terjadinya anemi, ada diabetes. Makin memicu ya dok? Ya, makin memicu pola makan yang juga dari situ juga ya, mulai dari situ. Ya, itu kira-kira yang paling banyak dari situ untuk faktor terjadinya satu anemia yang di saat sekarang ini ya. Oke, dok, kejadian anemi tadi kan sampaikan tiap tahun itu makin meningkat ya dok ya, terutama Indonesia, ranking 5 besar. ASEAN, kedokteran pagi, iya. ASEAN 5 besar.
ASEAN. Apalagi kita baru- ASEAN Merdas. Ngeri nggak sih? Juara tapi kok juara ngono ta ya? Kayak gitu ya dok ya. Iya. Nah ini pengaruhnya pada bayi dok. Iya. Nah, apakah pada saat lahir seperti pernah saya lihat itu BBLR ya dok ya? Iya, iya. Itu juga makin meningkat juga ya dok seperti itu? Ya, jadi kalau tadi dari faktor resikonya ya, resiko. nah ini juga. Oh, faktor resiko tadi juga itu usia, jarak kehamilan, ya. Usia ibu Ya, hamilnya. Ibunya ya, saat itu, hamil. ya. Bukan usia Ya. kamu, usia ibu hamilnya. Aktivitas fisik yang berat. Oke. Ya, sekarang kan banyak ibu-ibu juga sambil kerja Ya. ya. Nah, itu juga yang di Itu juga berpengaruh juga dok ya? Pengaruh dok ya? Ya, asal dia bisa kontrol, bisa mantau dengan baik, ya nggak apa-apa. Tapi banyak juga yang akhirnya beradaptasinya kurang begitu baik, ya pengaruh juga jadi anemi. Oke. Nutrisinya jadi berkurang, aktivitas banyak, Banyak. dan lain sebagainya. Oke. Bisa berpengaruh juga ke situ. Karena aktivitasnya tinggi, akhirnya nutrisi yang dimasukkan itu berkurang. Seperti itu dok ya. Makanya itu tadi yang harus kontrol di situ ya dok ya. Salah satunya itu. Di situ salah satunya di situ. Oke oke. Nah, kalau mengenai setelah terjadinya anemi yang kita dikhawatirkan itu ya bisa kemana-mana ya. Yang pertama pada kondisi ibu. Pada kondisi ibu, kalau pada trimester pertama terjadinya keguguran atau terjadi keguguran berulang juga bisa. Kemudian gangguan plasenta ini yang terutama yang paling banyak. Gangguan plasenta. Iya, seperti apa ya? Gangguan pertumbuhan dari plasenta. Pengalaman tuh plasentanya kecil. Itu di usia berapa dong? Trimester pertama? Di Enggak, itu pada usia lanjut. usia lanjut. Oke. Karena perkembangannya. Gangguan plasenta, kita tahu bahwa si janin ini dia banyak bergantung pada plasenta. Betul. Ya. Jadi dia faktor nutrisi, transport oksigen, kemudian pembuangan dan lain sebagainya, hormon, imun semua bergantung pada plasenta. Nah, kalau kondisi plasentanya kurang baik, pasti akan berpengaruh pada kondisi pertumbuhan daripada si janin ini sendiri. Sehingga seringkali didapat plasentanya itu lebih kecil, ukurannya lebih kecil. Kemudian proses penuaannya juga lebih cepat. penuaan dalam Plasenta. Jadi plasenta itu dia punya umur. Oh iya, Oke. usia ya dok. Usia. Betul. Normal itu di atas 10 bulan kualitasnya sudah mulai menurun. Tapi banyak hal faktor yang menyebabkan proses penuaan atau umurnya itu bisa jadi lebih maju. Salah satunya dengan anemi itu sendiri. Karena dengan anemi kadar hemoglobinnya rendah, transport oksigennya rendah, nutrisinya yang ke plasenta rendah, sehingga kualitas plasentanya juga ikut menurun. Sehingga ketuban, oksigen semuanya juga ikut menurun juga. Mengikuti Ya, ya dok. itu sih semuanya dari situ. Kemudian lagi terjadinya persalinan prematur juga bisa menyebabkan akibat dari anemi. Pada saat persalinan, ini yang ditakutkan terjadinya perdarahan pasca salin. perdarahan pasca persalinan ya dok ya. Persalinan perdarahannya lebih banyak, bahkan bisa sampai dengan shock. Karena kekuatan kontraksi ototnya nggak bagus. Ototnya dari awal sudah kekurangan oksigen. Kurangan nutrisi, sehingga kontraksinya kurang baik. Sehingga angka persalinan seksualnya menjadi lebih tinggi. Kemudian resiko terjadinya HPV atau perdarahan pasca salin juga lebih tinggi. Shock, transfusi juga bisa meningkat dari situ. Kemudian pada janin, ya jadi bisa terjadi resiko abortus, juga kemudian gangguan pertumbuhan janin, BBLR yang tadi disampaikan oleh Mbak Dina tadi, berat bayi lahir rendah. Karena berat bayi lahir rendah ini sebenarnya karena pertumbuhan yang kurang optimal. Tapi dok, ini kalau dikit ya. Biasanya kan jadi ada nih kalau di luar sana. Lah nggak apa-apa, bayinya kecil tapi nanti kita jadiin hidup di luar kayak gitu. Itu kan Pak jadi tanda bahaya juga atau mungkin ya paling nggak wanti-wanti lah gitu loh. Ya benar-benar. Jadi kembali lagi ya dengan konsep-konsep yang pemahaman tersebut. Betul. Kehamilan ini adalah suatu proses pembentukan dari akan membentuk manusia generasi mendatang yang diharapkan
bisa lebih baik Ya. ya. Nah, konsep ini hampir sama dengan kalau saya memprediksi itu sama kita kayak mau bikin rumah. Oke. Bikin rumah itu kita butuh bahan-bahan yang baik. Ya. Kalau ingin mendapatkan rumah yang baik, ya. Ya, meskipun rumahnya kecil, tapi paling nggak kena angin itu nggak roboh. Ya. Nah, untuk mendapatkan bangunan yang kokoh, itu kita butuh ada semen, semennya yang bagus, semennya kadarnya cukup. Ya, kadarnya cukup, kemudian butuh besi, butuh lain sebagainya, ya kapur dan lain sebagainya itu ya. Nah, untuk supaya bisa kokoh sehingga kadarnya atau takarannya harus pas untuk bisa bangunan ini kokoh. Nah, sama juga dengan kehamilan. Apabila kadarnya memang kurang pas, pasti akan ada pengaruh. Bisa jadi si anak ini nanti tumbuh kembangnya baik, semuanya baik. Akan tetapi, nah ini yang kita tidak bisa prediksi, daya tahan tubuhnya, Imunitasnya. Itu dia. imunitasnya. Kemudian ini tadi salah satu efek pada janin yang sekarang ini efek pada bayi ya, usia bayi adanya gangguan kognitif, speech delay, Nah, ya autis. ya karena Bisa nutrisinya tadi ya. tadi Iya, ya, karena Dok, dari ya. Kan dari awal tadi itu Dok ya, tadi di rahim itu ya, gitu ya. Ini Atau mungkin ini nggak ada. nggak apa-apa, tapi ini daya berpikirnya kadang-kadang agak lambat. Oke. Tadi, lainnya. Nah, Tapi terutama daya tahan tubuh daya tahan tubuh ini nggak bisa diprediksi. Imunitas tadi, gampang sakit, Gampang tapi sakit. sakitnya pun ada infeksi tadi. Iya. Ini ya Dok ya, banyak yang tidak paham bahwa banyak berpikir anemi ya sudah nanti ditambah aja obat tambah Ya. darah. Ya. Simple, pemikiran awam seperti minum aja vitamin, penambah darah. Vitamin Dok, sudah Dok, vitamin, beli vitamin yang mahal. Nah. Selesai nanti. Benar nggak sih Dok seperti itu? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah pencegahan, yang terbaik itu pada saat dari konsepsi atau pada saat kedua pasangan ini ingin mau punya momongan. Nah, awal harusnya Awalnya Dok harusnya ya. dari situ. Oke. Dicek dulu kadar HB-nya, cek dulu kondisinya bagaimana. Kalau ternyata kadar HB, kemudian kondisinya baik semuanya oleh dokter yang yang dikonsultasikan ya menyampaikannya begitu kondisinya baik. Nah, dari situ baru planning untuk mendapatkan momongan. Kalau di negara-negara maju, hal yang demikian ini sudah rutin. Oh gitu Dok ya? Ya, rutin konseling pranikah itu udah jalan banget ya. Sebenarnya kita juga ada program tersebut, tapi kadang-kadang Iya Dok, ada Dok, kita, ada betul. kita. tanggung ya, ya. Jadi- Ada dong, di Mer ada di Mer Mampu. Ayo calon pasangan, Kalau gitu ya. calon pasangan, tuh. calon pasangan. pasangan gitu ya. Seperti itu. Iya, di Mer sudah ada gitu loh persiapan itu di Sudah ada Mer Mampu. premarital check up. Premarital check up. Medical check up di Mer Moms Club ada. Seperti itu ya. Itu tadi kita bahas tentang risiko untuk janin ya Dok ya. Janin. Jadi seperti itu sampai pertumbuhan ke depannya ternyata dia berpengaruh juga ya Dok. Iya, Ada gangguan, ada macam-macam tumbuh kembangnya otomatis akan berpengaruh. Ya Dok ya. Sekarang kita bahas tentang risiko untuk ibu hamil pasca persalinan. Ya. Nah, efek anemia ini sendiri bagaimana Dok? Apakah bisa menimbulkan depresi dan lain-lain Dok? Ya, sangat. Kalau terutama kalau memang aneminya, jadi anemia pada pasca persalinan, yang pasti itu tadi bisa terjadi perdarahan. Iya tadi ya. Perdarahan. Perdarahannya kalau yang akut itu artinya mendadak ya, bisa perdarahannya banyak, bisa sampai shock sehingga membutuhkan suatu transfusi ya. Kemudian lagi kalaupun tidak terjadi perdarahan yang hebat, bisa jadi masa nifasnya mungkin bisa memanjang. Ya Oh, bisa gitu. yang 40 hari Ya, bisa. mungkin bisa agak memanjang. Oh, dari gitu, situ. bisa lama ya, Bisa Dok, lama. Terus yang ketiga terutama akan pengaruh pada kondisi ASI. ASI-nya akan menurun. Bisa ya Dok Bisa ya? menurun karena Iya, karena eman dari juga ASI. ya, Dok, ya. Sayang Sayang ya. banget itu karena ASI karena Iya. kita tahu bahwa ASI ini kan banyak faktor Iya. yang pengaruhnya ya. Ada hormon, ada kondisi saluran ASI. Iya. Nah, ini kalau namanya nutrisinya yang ke sini yang ke saluran ASI-nya berkurang, oksigennya berkurang, Otomatis produksinya juga ikut berkurang juga.
Sampai segitunya ya, Dok? Ya, bisa sampai segitunya. Kemudian kalau memang aneminya tidak teratasi, oksigenasi ke otak berkurang, nah baby blues ya bisa aja jadi. Nah tuh. Apa? Anemi ini kan pada ibu hamil. Maksudnya dulunya sebelum hamil nggak pernah nih kekurangan darah apa segala macam kayak gitu. Tapi setelah hamil dia kok mengalami seperti itu. Gitu. Apakah ada Ya, bisa hubungannya? aja. Ya, bisa aja. Jadi kondisi fisiologi ya, kondisi normal ya ibu hamil itu, pada ibu hamil itu cairan plasma di dalam darah itu memang meningkat. Artinya kebutuhan airnya itu menjadi meningkat. Karena ada perubahan hormon, dia harus memenuhi cairan ketuban, dia harus memenuhi nutrisi untuk janin, sehingga kondisi cairan di dalam tubuh itu menjadi meningkat. Nah, kondisi cairan dalam tubuh yang meningkat ini menyebabkan kadar di dalam darah itu agak sedikit menurun. Istilahnya kayak semuanya agak lebih encer. Ya, kekentalannya jadi kurang karena airnya agak banyak. Ini menyebabkan HB menjadi turun. Tapi ini kondisi yang normal. Kondisi yang normal saat hamil. Tapi tidak turunnya tidak sampai yang drastis seperti itu. Nah, kalau memang pada dasarnya sudah kadar HB-nya sudah pas-pasan, 10 misalnya. Mepet ya, Dok? Mepet ya. Itu kalau dengan adanya kehamilan atau apa, dia pasti akan turun jadi 9 sekitar segitu. Nah, itu bisa saja terjadi di situ. Kemudian yang kedua, bisa saja sebelum hamil dia kadar darahnya baik, ya. Tapi dengan adanya kehamilan, nah ini akan menurun menjadi anemi. Nah, itu tadi karena dari faktor nutrisi, pola gaya hidup dan lain sebagainya. Tapi paling banyak memang pada dasarnya kadar HB-nya ini memang yang di level batas bawah, sehingga dia menyebabkan terjatuh ke dalam anemi tadi. Itu yang paling banyak itu di situ. Terus proses kita tahu bahwa ini wah ternyata ibu terkena anemi atau apa gitu. Dari gimana tuh? Jadi kalau anemi itu bisa kita ketahui mulai dari anamnesa ya, kita tanya ibu tuh mulai mengalami keluhan adanya mual, pusing, lemah. Itu yang ada keluhan, Dok? Ya, itu yang ada keluhan. Nah, sekarang ini yang jadi trennya itu tanpa ada keluhan. Nah, ini dia. Tidak ada keluhan. Iki bahaya. Enggak bahaya ya. Biasa aja. Biasa-biasa aja. Ini apa ya? Sehat-sehat aja, merasa tidak ada apa-apa. Dan itu ya di semua level tingkat sosial ekonomi ya. Oke, Dok. Kalau dulu yang sosial ekonomi menengah ke bawah, sekarang semua sosial ekonomi sama semuanya. Sama aja seperti itu. Ya, jadi bisa jadi ini yang tanpa keluhan. Kemudian, nah sekarang kita sudah ada prosedur pemeriksaan antenatal secara terpadu ya, sudah ada juklaknya bahwa pada trimester awal itu kita lakukan screening dengan pemeriksaan darah lengkap. DL rutin. Salah satu fungsinya adalah untuk itu ya. Di semua level baik di puskesmas semuanya sudah rutin kita cek HB ya, cek hemoglobin ya, cek DL, HB itu kita sudah rutin. Nah, dari situ biasanya kelihatan ketahuan. Itu yang kedua ya, untuk bisa men-screeningnya dari situ. Nah, bila ketahuan dari awal ya sebenarnya sih kalau sudah pada ibu hamil dengan kondisi anemi, tergantung aneminya juga ya. Ya memang sih agak telat, tapi ya mudah-mudahan aja bisa membantu dalam pertumbuhan, nanti bisa membantu di situ. Maksudnya membantu di sini membantu untuk pertumbuhan janinnya. Mudah-mudahan tidak sampai lama terpaparnya itu. Nah, dari sini kalau mau kita ketahuan anemi, ya kita lakukan intervensi. Intervensinya atau terapinya itu ada dua. Yang pertama terapi nutrisi. Nutrisinya ditingkatkan lagi. Nah, ini juga nutrisinya nanti kita lihat dari berat badannya ibu ini. Nambah apa enggak seperti itu ya. Tiap minggu, tiap bulan itu nanti kita lihat bertambah apa enggak penambahannya, atau mungkin dari berat badan awal ya. Kalau berat badan awalnya memang sudah kondisi yang malnutrisi, misalnya berat badannya 40 atau di bawah 40, nah itu pasti kemudian ini kecil banget ya, Dok, 40. Kecil banget ya memang. Berat badan berapa ya? Oh iya, Dok, saya 40 katanya. Jangan tanya beratku ya, Dek. Oke, Dok, lanjut, Dok. Kalau 40 inget
adik. Ya lanjut dokter. Ya. Kalau berat badannya kurang ya nanti harus kita evaluasi peningkatan berat badannya itu dari terapi nutrisi. Dan nutrisi yang kita harapkan itu nutrisi yang banyak mengandung yang ada dalam kandungan misalnya daging, kacang-kacangan, merah ya. ya, Iya. kemudian sayur-sayuran, hati, rempelo itu ya juga ya, juga banyak mengandung zat besi, tapi terutama daging ya, Daging. daging ikan, kacang-kacangan itu ya termasuk di situ, susu ya, susu juga bisa. Nah, Jangan ya. Kolesterol. Enggak ya. Ini kan Itu ibu hamil spesial. Gitu loh. hamil. Ingat hewani. Anti stunting pun juga harus hewani. Ibu aja hamil juga perlu hewani. Dokter apa aja? Kayaknya nakal ya pintar ya. Seperti itu. Tadi kan risiko Iya. Termasuk obat-obatan juga di situ. Nah, itu dia. Apa, Dok? Termasuk obat-obatan. Yang kedua terapi oral, terapi obat-obatan. Kita berikan suplemen Harus tambah rutin ya, darah. Dok? Iya, rutin selama 3 bulan, kemudian kita pantau. 3 bulan dok ya. Paling enggak. Sambil diobservasi ya, Dok. Observasi ya, pasti. Nanti dicek lagi. Misal nih, Dok. Ya. Bentar dulu. Iya. Kan observasinya tadi tiap bulan pasti kontrol ke dokter Nah, ya. iya. Misal nih dilihat Fungsi dari kontrol kehamilan tiap bulan ANC. Nah, Ya. Natal care. Ya. Paham nggak sih? lanjut. Gitu dok. Terus misal diobservasi nih sama dokter bulan pertama ini beratnya 50. Ya. Ibu sudah melaksanakan terapi ini ya minum oral, ya makan daging merah itu tadi, Ya. hewani ya dok, Ya. kacang-kacangan juga. Tetapi berat badannya cuma naik 1 kilo. Nah, itu ada terapi lanjutan lagi atau bagaimana dok? Tapi berat janinnya nambah dok. Nah, iya, Gitu, benar, seperti benar. itu. Itu kayak apa? Menarik Dok? sekali, menarik sekali. Ini banyak juga terjadi ini Mbak Dina. Jadi seperti gini. Jadi Iya. peningkatan selama observasi atau mungkin dari awal berat badannya nggak terlalu banyak Iya, naiknya. nggak terlalu banyak naik betul. Tapi ibu ini merasa sudah Sudah. makannya cukup, tidak ada Dapat keluhan, suplai, iya, dapat betul. suplai baik. Makan gua udah banyak gitu. Makan sudah banyak. Pak Gul. Wah. Itu kelaparan gitu. Itu kelaparan Iya, itu. Lanjut dokter. Kalau saya pribadi, ya asal kondisi pemeriksaan laborat, ya kondisi metabolismenya ibu, ya dicek HB-nya bagus, tidak anemi, kemudian kadar gulanya juga bagus, kemudian dilihat pertumbuhan janinnya bertambah, kondisi plasenta baik, air Bagus, ketuban iya. baik, Heeh. sudah tidak ada apa-apa. Oh, observasi Jadi seperti itu dok ya observasi seperti itu lanjutannya bisa juga, ya. ya. Itu salah satu itu juga itu banyak sekali variasi seperti itu. Jadi tidak hanya bergantung pada satu parameter aja. Iya betul Oke. seperti tadi ya berat badan Ya. tadi dok ya. Tapi kita juga lihat pertumbuhannya. Itu kemudian- banyak dikeluhkan ya dok ya Iya, ternyata. banyak, betul. Dok beratku ini loh dari bulan ke bulan nggak nambah, Nah, itu tapi tadi. ya perutku makin besar. Hamil maksudnya. Iya, iya. Bukan karena gemuk. Gitu lah ya dok ya. Iya, iya. Tapi ketika diobservasi sama dokter berat badannya nambah. Cuman saya tidak nambah dokter seperti itu ya Iya. dok ya. Iya, nggak apa-apa. Berarti nggak seperti apa-apa itu. ya. Mungkin keuntungan juga tuh buat ibu itu sendiri. Ya itu tadi. Lagi kayak Hamil, tadi. hamil pengen seksi. Ah. Yang bisa seksi. Tapi gimana caranya? Ya itu tadi. Ya, yang jelas kan pasti kan saat hamil itu kan pasti harus dilakukan pemeriksaan yang rutin ya, Dok. Salah satunya adalah fungsinya itu untuk mengetahui hal yang seperti itu tadi. Iya. Nah, kembali lagi untuk anemi, Dok. Anemi ini tadi kan sudah dikatakan bahayanya setelah pasca juga ya, Dok. Iya. Pasca ada pendarahan atau segala macam. Depresi, Nah, pendarahan. itu pendarahan lah. Pendarahan yang seperti apa sebenarnya sih, Dok? Yang boleh dianggap yang agak merisaukan gitu, yang bahaya tadi. Oh iya dok, itu kan kebanyakan. Kadang ibu tidak merasakan HB-nya memang turun dok. Iya. Ada yang sampai dokter sampaikan tadi di bawah 8. Tapi dia masih, maksudnya apa ya radio? Cenger, maksudnya Nah, masih kuat. masih kuat, masih kelihatan seger. Nah, Itu dok, itu Iya. terapinya juga apakah masih ada dok untuk ibu-ibu seperti ini? Ya, justru itu trennya saat ini. HB turun Iya. sampai di bawah 9 atau mungkin mendekati 8, tapi kondisi ibu fine-fine aja. Ya, iya itu dok. Kondisi ibu masih fine-fine aja.
Cuman biasanya kalau sudah mendekati 8 itu akan kelihatan dari si ibu ini biasanya agak pucet. Agak pucet. Pasti ya, Dok, ya itu pasti ya. akan tampak itu. Agak pucet. Kemudian kalau kita lihat di daerah palpebra bawah sini akan tampak anemis, ya pucet juga. Ya, pasti akan tampak Bawah pucet. mata, ya. Cuman mungkin karena ibu ini sudah beradaptasi, sudah terkondisikan, sehingga ya mungkin bisa saja nggak ada keluhan. Tapi biasanya saat melakukan aktivitas berlebih pasti akan gampang lelah. Gampang lesu dan sebagainya. Nah, kalau sudah sampai HB yang sangat rendah sekali, ya kita mungkin kalau dengan pemberian preparat besi oral ya agak kurang ya. Harus tambah apa lagi, Dok? Harus pemberian yang melalui injeksi. Sekarang ada juga Transfusi. tambah dari ya itu bukan injeksi. Injeksi. Ya, model suntik. Jadi pemberian bukan tablet lagi ya. Tablet terlalu lama itu Jadi bisa melalui injeksi atau bahkan sampai dengan transfusi. Transfusi pada ibu Transfusi hamil di akhir ya, Dok, ya. Transfusi ya. Karena otomatis kalau HB-nya sudah sangat rendah sekali, nah yang dikhawatirkan sudah ini ya mungkin mengancam pada kondisi ibu nanti terutama pada saat persalinan. Kasihan juga Yang ya. dikhawatirkan di situ nanti. Jadi sudah perlu yang lebih aktif penanganannya kalau HB-nya rendah. Gimana? Berapa menit lagi? Masih lama. Masih lama? 5 menit. Oh, 5 ntar menit. dulu. Aku belum bahas 5 soal menit. Ntar dulu terakhir baby Baby blues. blues. Baby blues dulu tadi. Ya, tadi Dok ya. Kadang kan yang dokter khawatirkan adalah ada depresi pada pasca ya. Risiko untuk ibunya. Oke, bayi sudah fine, aman, diobservasi selesai. Sekarang yang diobservasi kembali ke ibunya akhirnya nanti kan. Karena anemi tadi ini. Nah, ini kalau mengetahui sampai depresi ini kan butuh treatment yang lebih ini kan, Dok, terutama dukungan keluarga ya. Dukungan keluarga, benar. Yang pernah terjadi sampai seperti apa, Dok? Yang dokter pernah tahu? Jadi tidak terlalu banyak ya saya dapatkan untuk kasus yang sampai dikeluhkan dari keluarga ya. Kecuali kalau dari keluarga nggak mengeluh ya kita juga nggak tahu juga ya. Kita nggak tahu juga ya. Tapi kalau dilihat dari secara teoritis dengan kondisi anemi, apalagi ya pasca persalinannya kemudian ada perdarahan hebat, kemudian tidak terkontrol dengan baik, tapi kondisi ibu merasa fine, misalnya dengan HB9 itu, nah yang dikhawatirkan itu pada pasca persalinan itu pasti akan ada pengaruh juga ya dari hormon-hormonnya kan akan berubah ya. Hormon-hormon kehamilannya akan menurun diganti dengan hormon-hormon misalnya hormon yang untuk menyusui ya. Kemudian ada juga dengan kondisi anemi itu sendiri otomatis oksigen yang ke otak berkurang sehingga ada perubahan hormonnya juga akan menurun juga bisa juga ya. Nah, kondisi hipoksi ini atau kekurangan oksigen ini pasti akan membuat suatu kayak gampang lesu, untuk aktivitasnya juga mungkin menurun, gampang capek, yang mungkin tidak dikeluhkan, atau mungkin gampang seperti kayak orang delir ya, kayak orang kurang oksigen itu bagaimana ya Mabuk, Dok? Ya, seperti kayak begitu ya. Ya, agak delir seperti gitu ya. Karena kalau dipakai aktivitas gampang seperti delir. Nah, baby blues sendiri juga bisa juga pengaruh karena hormonnya ini menjadi mengalami perubahan, menjadi menurun, ditambah juga dengan adanya biasanya rata-rata ada pemicu juga dari keluarga ya, konflik keluarga atau stres mental tadi kembali lagi, stres ngomong anak yang baru dapat omongan, misalnya ngomong anak bingung. Ada yang orang bingung itu santai, tapi ada juga yang ya kembali ke behaviornya dari tiap orang ya, karakteristik orang beda-beda. Ada yang ngomong anak menjadi suami nggak mendukung misalnya ya. Kesiapan juga. Kesiapannya itu yang menyebabkan jadinya baby blues. Bisa juga dari situ. Ke depannya ya untuk pertumbuhan janin itu yang terkait sama stuntingnya itu ya. Itu dia. Ya, stunting itu kan nanti kan dilihat dari tinggi badan, berat badan. Tapi itu hanya secara fisik. Nah, itu dia. Secara fisik. Tapi secara yang
yang apa secara imunitas, kemudian secara kognitif tidak kelihatan itu di situ. Baru nanti kelihatannya kalau Baru sudah nanti kelihatannya Seperti ya. pesan Karena dari- anaknya juga ikut anemia. Betul Ah, itu lah, dia. kan Anaknya ngikutin ikut juga. anemia, juga bisa Seperti menyebabkan pesan dari dokter tumbuh kembang kita Ya, juga betul. kaitannya dengan stunting tadi ini. Yang dilihat itu kan fisiknya, bagaimana dengan otaknya. Nah, ini otaknya kan juga berkembang dok yang membutuhkan diet. Tadi kembali ke nutrisi. kayak podcast kita kemarin. Apa? Ya, itu Oh dia. iya. Podcast kemarin Kita dengan dokter tumbuh kembang. dengan dokter pakar tumbuh kembang kita dok ya itu. Jadi ini adalah urutannya dari itu. Jadi Merdo sekalian memang urutannya anemi ini risikonya sangat banyak, terutama untuk bayi dan ibunya sendiri gitu loh. Untuk ibunya nanti itu tadi ya kembali bisa pendarahan, bisa baby blues gitu tadi dok ya. Terus untuk babynya juga ya ini yang perlu kita waspadai kalau Betul. sudah Tapi lahir. jangan salah, bukan hanya pada ibu hamil aja yang akan berdampak. Si janin atau si bayi ini juga Yang nantinya, sudah ini dia. Ya, saya sudah dilahirkan tadi itu pertumbuhan ke depannya ya dok ya. Ya, Nah ini Oh, kan sobat relasi juga. anak masa depan ya. Jadi kalau memang pertumbuhannya berkurang, nutrisinya berkurang, otomatis juga nanti setelah itu ya dok ya, ya. stunting tadi itu. Ya. Dan ingat, itu ternyata dialami oleh kalangan sosial menengah ke Iya. atas. Jadi bukan kalau sosial dulu kan- menengah ke bawah, bukan gitu. Betul. Ada apa ini? Fenomena terbalik ya. Iya, iya, iya. Kayak kubus, kayak segitiga terbalik itu tadi. Jadi memang kalau dulu mungkin seperti yang kemarin kita note bahwa stunting itu dulu mungkin masih kalangan menengah ke bawah mayoritas. Tapi sekarang hampir menengah ke atas juga kena. Sama dengan anemi tadi dok ya. Ya, sama. Ya, Sama juga sekarang kalau yang dulu itu fenomena dulu kalau orang gemuk, orang gemuk, wah ini orang mampu, menengah ke atas dan sebagainya. Kalau sekarang semua bisa aja, termasuk saya juga. Dokter. Oke. Gimana? Sudah. Mantap? Oh, udah sip. Udah selesai. Closing aja dah. Atau apa ini? Oke, lanjut atau gimana nih? Oh, oke. Iya. Lagi asik loh, kita kan ada artis soalnya kapan lagi ada Bapak Primus di sini. Merek Iya, tuh iya. punya artis banyak selain aku maksudnya. Oke. Kita lanjut. Udah closing ya? Kita lanjut. Oke, closing. Kesalahan. Dokter. Oke. Dokter, mungkin untuk para medsos kalian yang sedang menonton ini kira-kira apa nih pesannya? Tipsnya dok tentang anemi dok. Betul. Gitu ya. Ya, monggo dokter. Baik, untuk Merdos, Bunda Merdos semuanya yang sedang menyaksikan tayangan podcast pada siang hari ini, beberapa kesimpulan yang perlu dicermati adalah bahwa anemi ini ternyata berpengaruh sekali pada kesehatan ibu, kesehatan janin, bahkan untuk nanti tumbuh kembang anak-anak kita di masa mendatang. Yang kedua, perlu diketahui bahwa anemi ini bisa dideteksi lebih awal. Artinya pada saat prakonsepsi atau sebelum ingin memiliki momongan, ya, atau bahkan pada saat masa remaja, sesekali dicek bagaimana kondisi kadar HB, kadar HB dari masing-masing ibu atau dari anak-anak kita semuanya. Yang ketiga, bahwa pada saat pemeriksaan antenatal atau pemeriksaan rutin dengan dokter atau bidan yang merawat, sebaiknya dikonsultasikan bagaimana kondisi tubuh saya, bagaimana kondisi HB saya, apakah terjadi anemi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, bahwa peran nutrisi sangat penting sekali, bahwa nutrisi yang bergizi itu akan mempengaruhi dari kondisi kadar darah yang nanti akan mempengaruhi juga pada pertumbuhan janin di masa mendatang. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih dokter Terima Arifani. kasih, Dr. Arifani. Lengkap Ya, banget. Ya, Sudah lengkap banget. meluangkan waktunya ini tadi Ini- seperti itu. Ya, Iya, kita akan terima kasih. closing dulu dokter. Monggo yang bawa. Langsung aja deh lengkap banget. Ya, terima kasih. Seneng lo nih kalau Iya, gini iya, bisa iya. ngobrol. Asik ada ya kan? Di sini aja ngobrol. Nah, podcast kita ini Merspace kita lebih santai, ngobrol lebih santai juga ya Mas Angga, Iya. lebih santai jadi kita ngobrol lebih enak, santai nggak monoton. Oh ya, dan satu lagi kalau memang yang lagi sedang nonton terus ingin buat pertanyaan gitu, bisa Boleh. langsung komen aja di bawah.
di YouTube nanti ya. nanti. Oke, mau izin untuk menutup, saya Dina. Saya Angga. Ya, sampai jumpa di Merspace kami selanjutnya dengan tema-tema dan bintang tamu artis kita selanjutnya. Ditunggu. Ditunggu, oke? Dan sampai jumpa. Selamat siang, pagi, malam. Oke. Dah, sampai jumpa. Sampai jumpa.